Nah, rantai pasok juga bisa disesuaikan sesuai dengan strategi ya, jadi teori supply chain. Jadi mencapai kesesuaian strategi ya dengan melayani berbagai macam segmen pelanggan ya, dengan variasi produk ya melalui beberapa channel. Ya contoh Dell tadi ya. Jadi Dell itu dia menyesuaikan rantai pasoknya ya. Ada yang channelnya itu jual langsung dari manufakturer ya. Ada yang channelnya itu melalui retailer ya. Produknya untuk yang jual langsung dari manufakturer itu bisa di custom kan. Variasinya lebih banyak, tetapi harganya lebih tinggi. Nah, sementara produk yang dijual melalui retailer itu ya, variasinya lebih rendah, harganya lebih rendah ya. Dan tidak bisa di custom ya. Nah, ini memerlukan juga ya untuk bisa saling berbagi jaringan ya. Untuk berbagi resource ya. Di samping juga ada yang berbeda ya. Contoh misalnya produksinya sama ya, dibuat di pabrik yang sama ya. Nah, namun responsifnya beda ya. Yang satu misalnya ingin dikirim cepat. Nah, ini karena demand customer-nya ya. Produknya sama ya, tapi demand customer-nya berbeda. Ini ada demand customer yang menginginkan pengiriman cepat misalnya. Ada yang pengirimannya itu standar ya, atau reguler. Nah, sehingga proses produksinya sama ya, resource-nya sama, tapi distribusinya berbeda. Nah, ini maksudnya ya. Atau sebaliknya, ada variasi di produk. Nah, sehingga proses manufakturnya lebih fleksibel ya. Berbeda jalur produksinya. Ya. Tetapi ketika dikirimnya sama gitu. Menggunakan moda distribusi yang sama misalnya, atau moda transportasi yang sama. Nah, ini ya. Jadi bisa disesuaikan ya antara bisa disesuaikan, tetapi bisa juga saling berbagi ya, berbagi sumber daya ya di titik-titik yang ada irisannya. Nah, berikutnya adalah karakter dari produk itu berubah ya, sesuai dengan siklus hidupnya. Ketika produk itu masih baru ya, demand-nya tidak pasti ya. Ketidakpastian demand-nya sangat tinggi. Kemudian supply-nya juga lebih tidak bisa diprediksi juga ya. Bisa jadi tidak bisa diprediksi. Ya, misalnya tadi HP baru kan ya, gadget baru. Kita belum tahu tuh. Misalnya karena ini tipenya tipe baru. Demand-nya sebenarnya berapa banyak sih? Nah, jadi demand-nya very uncertain ya. Very uncertain. Kemudian bisa jadi supply-nya juga tidak bisa diprediksi. Nah, sehingga misalnya ada istilah pre-order misalnya untuk barang-barang yang baru itu ya. Atau bahkan ternyata tiba-tiba demand-nya itu ternyata tinggi untuk produk itu, sehingga pelanggan harus menunggu. Nah, ini biasanya produk baru seperti itu. Ya, produk baru seperti itu. Karena demand uncertain ya, kemudian supply-nya juga bisa jadi unpredictable.
Nah, namun marginnya tinggi biasanya ya untuk produk baru ya. Nah, sehingga kesempatan untuk mendapatkan untung yang banyak di sini ya. Sehingga didorong ya penjualannya juga, untuk mendorong penjualannya juga tinggi gitu. Supaya penjualannya bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Nah, yang ketiga, ketersediaan produk juga krusial ya untuk bisa mendapatkan pasar. Nah, karena produk baru ya, ketika misalnya barang itu memang diminta oleh pelanggan ya, seyogianya memang availability-nya bisa segera ya, atau service level di sini ya, sehingga akan mendapatkan pasar yang baru. Kalau tidak ya pelanggan akan tetap berada di pasar sebelumnya atau membeli produk yang lain. Nah, pada produk yang baru biaya atau harga ya biasanya menjadi pilihan konsideran kedua ya. Tapi nanti ketika produk itu sudah mulai ada kompetitornya ya, kemudian sudah mulai banyak kan, nah harga mulai menurun ya. Nah, sehingga mungkin customer nanti akan membanding-bandingkan kan. Atau kadang-kadang juga ada produk yang dia memang di awal harganya tinggi ya, kemudian customer ingin mendapatkan misalnya sebagai orang yang awal-awal membeli produk itu ya, karena faktor citra atau gengsi atau misalnya karena kepuasan tersendiri ya, karena produknya masih jarang misalnya. Nah, di sini biasanya harga menjadi pertimbangan kedua. Nah, berikutnya ya ketika produk itu sudah mulai matang ya, berkembang ya, bukan produk baru lagi ya. Nah, biasanya demand-nya sudah semakin pasti ya, dan supply-nya juga sudah bisa diprediksi. Margin-nya lebih rendah ya, karena competitive pressure ya, tadi mulai munculnya pesaing-pesaing ya, yang produksi produk yang sama, yang sejenis. Kemudian harga menjadi faktor penting dalam customer itu memilih produk kita atau tidak. Baik, ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan.